Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Silsilah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali lagi mengisahkan kisah-kisah perjalanan spiritual orang-orang pilihan Allah. Sebelum kita menyimak kisahnya, untuk teman-teman yang menyimak tayangan ini, dan belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar channel WBC Studio ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di WBC Studio. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah. Manqobah pertama, menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasab dari ayah Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Etsani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, cucu Nabi Muhammad, putra Sayyidina Ali Karomallahu Wajahu. Nasab dari ibu Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ibunya bernama Ummul Khair Umatul Jabar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah Asumi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Iman Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Atto, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Jafar Sodik, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib Karomallahu Wajhah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Manqobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriyah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriyah bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah kemuliaan. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Sholih Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholih Musa Janki, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia. Seluruh wali selain Imam Maksum, semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Miraj. 5. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Manqobah ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa, Ali bin Akil, dari Abi Ali Khotob Al-Kaludiani dan Abi Husain Muhammad bin Qodi. Ditimbanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu Toriko dipelajarinya dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Darawatid Dibas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkholwat di Irak 20 tahun lamanya, dan tidak berjumpa dengan siapapun.
Manqobah keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qodir. Akhlak, pribadi Syekh Abdul Qodir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah, hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad, ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf. Benarnya sidik dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar. Adilnya, sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kegagahan dan keberaniannya, berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Manqobah kelima, pakaian Syekh Abdul Qodir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qodir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar, di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompa apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau, tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja, dan pernah dalam waktu yang lama, beliau tidak makan, kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur, kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian, sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan. Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah. Dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Manqobah keenam, Syekh Abdul Qodir bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qodir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir. Pada waktu itu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir. Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir, tidak diperbolehkan mengingkari janji. Sebab kalau ingkar janji, bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir berkata, duduklah engkau di sini. Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir. Selama 3 tahun, setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir. Sambil berkata, janganlah kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kepadamu. Manqobah ketujuh, kebiasaan Syekh Abdul Qodir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa, saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qodir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya, Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu, isya, artinya beliau tidak batal wudhu. Seusai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi, tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur, saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi, lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk, dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Manqobah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qodir. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qodir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Beliau menjawab, bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan, pada waktu Syekh menginjak usia muda belia,
berusia 18 tahun. Pada suatu hari yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta." Peristiwa itu mengejutkan Syekh, dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya, dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh datang menemui ibunya dan berkata, "Wahai ibunda tercinta, tadi sewaktu saya menggembala unta, si unta berkata padaku dengan bahasa manusia yang fasih, 'Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta, karenanya bila bunda mengizinkan, saya ingin mesantren ke negeri Baghdad.'" Seperti telah diketahui umum, pada waktu itu Baghdadlah pusat pengetahuan agama Islam. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya, maka keluarlah air matanya, mengingat ia sudah tua dan suaminya, yakni ayahanda Syekh Abdul Qadir sudah lama meninggal dunia. Timbul pertanyaan di hati sang bunda, apakah aku akan bertemu lagi dengan putraku tercinta? Akan tetapi karena sang ibu adalah seorang wanita yang bersih hati, maka ia tidak menghalangi niat mulia sang putra. Lalu sang ibu berkata, "Baiklah wahai anakku, bila memang tekadmu sudah bulat, ibu mengizinkanmu mesantren ke Baghdad. Ini ibu sudah mempersiapkan uang 40 dinar yang ibu jahit dalam bajumu, persis di bawah ketiak bajumu. Uang ini adalah peninggalan almarhum ayahmu. Namun sebelum berpisah, ibu ingin agar kau berjanji pada ibu, agar jangan pernah kau berdusta dalam segala keadaan." Syekh Abdul Qadir pun mempersembahkan janjinya pada sang bunda, "Saya berjanji untuk selalu berkata benar dalam segala keadaan, wahai ibunda." Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir, karena beliau nampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya, "Hei anak muda, apa yang kau punyai?" Kemudian Syekh menjawab, "Saya punya uang 40 dinar. Tampan gembel gini ngaku kaya, dasar," hardik si penyamun sambil ngeloyor pergi. Lalu si penyamun menghadap kepala rampok sambil mengadu, "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin, ia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan, malah dibiarkan, bawa pemuda itu ke sini," bentak si kepala rampok pada anak buahnya. Lalu Syekh dihadapkan kepada pimpinan rampok dan ditanya oleh ketua rampok, "Hai anak muda, apa yang kau punyai?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Sudah kubilang dari tadi, bahwa aku mempunyai 40 dinar emas, dijahit oleh ibuku di bawah ketiak bajuku, kalau kalian tidak percaya biar ku buktikan." Lalu Syekh membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya dan sekaligus menghitung uang sejumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu, sang kepala penyamun bukannya bergembira, tapi malah diam terpesona sejenak, lalu bertanya pada Syekh, "Anak muda, orang lain jangankan punya uang sebanyak ini, punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan, kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya?" Syekh menjawab dengan tenang, "Aku telah berjanji pada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama." Mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi bercucuranlah air matanya, dan jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir sambil berkata, "Dalam keadaan segawat ini, kau tidak berani melanggar janji pada ibumu, betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan, sekarang saksikan di hadapanmu bahwa kami bertobat dari pekerjaan hina ini." Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah. Perjalanan dilanjutkan sampai ke Baghdad. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan, kepala perampok itu menjadi murid pertamanya.
Manqobah ke-9, Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriyah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah, kata Syekh Abdul Qadir, lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian, sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab." "Coba buka mulutmu," sabda Rasulullah, yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah. Sabda beliau, "Mulai sekarang, silakan kamu mengajar, ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan, berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik." Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah, mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup, badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Rasulullah." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang, tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal, lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut, pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati, untuk mencari mutiara marifat, setelah ku peroleh lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada, lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah, masjid, yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. An-Nur ayat 36. Manqobah ke-10, para ulama Baghdad berkumpul di madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh, lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi, spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun, lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama, baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri. Demikian pula sorban yang mereka pakai, mereka lemparkan sendiri, lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau, lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk-pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Allahu mansyur, alaihi rahmatau wa ridwana wa midana bi asrorihi fi kulli waqti wa makaan. Semoga kisah di atas bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.